Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan bersama-sama daripada kitab 1 Timotius. Jemaat Tuhan, tahukah Anda, kata hati nurani itu tertulis 30 kali dalam bahasa aslinya di Alkitab kita. Sebuah kata yang diulang-ulang, khususnya oleh Rasul Paulus, karena hal itu penting baginya dan bagi kita semua orang percaya. Hal ini penting karena Rasul Paulus bisa sangat setia dalam pelayanannya. Rahasianya di dalam kata ini, di mana hati nuraninya itu selalu bersih di hadapan Tuhan. Hati nurani kalau dalam bahasa Yunaninya itu disebut dengan kesadaran moral. Atau secara praktis, hati nurani adalah bagian daripada jiwa kita. Hati nurani itu bisa kita temukan ketika kita merasa bersalah saat kita melakukan kesalahan atau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai yang kita percayai atau melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka ada rasa bersalah di hati nurani kita. Atau ada sebuah rasa yang senang sekali, sebuah sukacita ketika kita berhasil melakukan apa yang kita percayai. Itulah hati nurani. Ada satu nasihat menarik yang perlu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius supaya dia bisa setia dalam pelayanan karena tugas yang akan dia lakukan itu bukanlah tugas yang mudah. Ya, mari kita perhatikan. Apa sih yang menjadi nasihat Rasul Paulus mengenai hati nurani? 1 Timotius 1 ayat 18-19. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Rasul Paulus secara spesifik memberitahu bahwa pelayananmu tidak akan mudah, tugasmu akan cukup berat. Tetapi ketika engkau melakukan ini, maka engkau sanggup bertahan dan menyelesaikan semua tugas yang Tuhan percayakan. Nasihat yang Rasul Paulus beritahukan adalah supaya hati nurani Timotius tetap murni di dalam pelayanan yang sedang dia lakukan. Rasul Paulus berharap supaya hati nurani daripada Timotius tetap murni, tidak tercampur, tidak terkotori, tidak terganggu oleh apapun, supaya imannya tetap kuat. Karena dia memberitahukan di ayat 19 tadi, ada beberapa orang yang menolak untuk menjaga hati nuraninya tetap murni dan bersih, dan itu berdampak kepada iman mereka. Mereka yang menolak hati nurani bersih, kandaslah iman mereka. Jadi Rasul Paulus memberitahu bahwa ada hubungan antara hati nurani dengan iman. Kalau hati nurani murni, maka iman itu tetap terjaga dengan baik, tidak akan kandas. Namun, ketika hati nurani itu kotor, hati nurani itu tercemar, itu bisa berpengaruh secara signifikan terhadap iman yang dipegang. Hari ini, kita semua tahu, semua orang mengejar iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tertanam, dan seterusnya. Namun, kita lupa terhadap pengajaran Rasul Paulus ini. Bersyukur kita belajar, supaya iman yang sudah tertanam itu tidak tercabut, supaya iman yang kokoh itu tidak hancur, tidak tergerogoti. Kita harus menjaga hati nurani kita tetap bersih. Jagai hati nuranimu tetap murni, jemaat Tuhan. Kita semua perlu memperhatikan nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan. Karena iblis selalu berusaha untuk mengotori hati nurani kita. Kalau itu sudah mulai tercemar, kita perlu hati-hati. Segera bersihkan. Segera kembali kepada Tuhan. Segera mohon dibersihkan oleh Roh Kudus. Kalau tidak, itu akan berdampak terhadap iman kita. Sedikit demi sedikit, iman kita bisa menjadi kandas. Mari miliki hati nurani yang murni, supaya kita tetap setia dalam iman kita dan terhadap semua tugas pelayanan yang Tuhan percayakan buat kita semuanya. Saya tutup dengan satu ayat, Kisah Rasul 24 ayat 16.
Sebab itu aku senantiasa berusaha hidup dengan nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Ayat ini juga sangat menarik buat kita semua. Rasul Paulus telah memberitahukan kepada kita, dia terlebih dahulu meneladaninya, dan dia bisa membuktikannya bahwa pelayanannya tetap baik, dia tetap setia karena hati nuraninya bersih di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, pada saat ini kami membawa seluruh kehidupan kami. Sucikan dan kuduskan sekali lagi hati nurani kami masing-masing. Mungkin sudah tercemar, mungkin sudah terkotori, mungkin sudah terpengaruh oleh hal-hal duniawi ini Tuhan. Kami mohon ampun kalau kami tidak sadar. Biarlah kami bisa memiliki hati nurani yang murni kembali di hadapan-Mu. Murnikan sekali lagi Tuhan dengan roh-Mu. Murnikan sekali lagi Tuhan dengan api-Mu. Supaya kami tetap bertahan dan setia di dalam setiap iman kami semua ya Tuhan. Karena ketika hati nurani kami tidak murni lagi, itu akan berdampak terhadap iman kami kepada-Mu. Tolong kami supaya hati nurani kami tetap bersih di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Jemaat Tuhan, milikilah hati nurani yang murni, supaya engkau tetap setia dalam iman-Mu. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.